Halo ibu-ibu. Halo. Hai. Hai. Oke, masih semangat ya? Semangat. Oke, kita lanjutkan untuk modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Sesi 1 yaitu mengelola keuangan keluarga. Kita lanjut ke tahap 4 yaitu mengendalikan anggaran. Tadi kita sudah menyusun rencana harian dan rencana bulanan. Bulanan. Ya, ibu-ibu? Iya. Anggaran bulanan dan anggaran harian tadi sudah kita susun. Sekarang kita akan menggunakannya. Nah, bagaimana cara menggunakannya itu? Anggaran keuangan yang sudah kita susun tadi dimaksudkan agar kebutuhan keluarga dapat dipenuhi ya. Jadi kita harus mengendalikan pengeluaran berdasarkan anggaran yang sudah disepakati atau sudah dibuat bersama keluarga. Jangan sampai kita membeli barang atau sesuatu yang di luar anggaran. Nah, kita contohkan misalnya kita pergi ke pasar. Sering ke pasar ibu-ibu, bapak-bapak? Sering ya. Belanja apa di pasar? Kacang, Terasi, cabai, sayuran, buah. ya. Yang dibeli adalah kebutuhan pokok ya ibu-ibu. Nah, biasanya kalau ibu-ibu ke pasar pakai rencana nggak kalau kita mau beli apa gitu? Enggak pakai rencana. Nggak pakai rencana. Pakai Pakai rencana. Iya, Membeli pakai video. rencana. Pakai rencana ibu. Iya, pakai rencana. Nah, rencananya itu biasanya rencananya itu ditulis atau hanya diingat-ingat saja? Diingat-ingat. Biasanya nggak pernah nulis ya ibu-ibu? Enggak pernah. Nah, mulai sekarang kita akan belajar agar kita menulis ya apa yang ingin kita beli, agar uang yang kita bawa itu cukup untuk membelanjakan kebutuhan yang tadinya sudah kita rencanakan. Ingat ya ibu-ibu, mulai sekarang kita catat apa yang ingin kita beli di pasar ataupun dimanapun ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau kita punya uang 100.000, kita harus sudah catat dulu dari rumah mau beli apa saja dengan uang yang 100.000 tadi. Jadi sesuaikan kebutuhan dengan kemampuan. Biasanya kalau kita tidak mencatat yang ingin kita beli tadi, biasanya beli yang tidak dibutuhkan ya ibu-ibu. Misalnya lihat gamis atau lihat baju anak atau lihat apa, biasanya yang tertarik ibu-ibu? Mainan anak, daster. Iya. Biasanya kita beli yang tidak diperlukan. Sudah punya daster banyak di rumah, masih mau beli daster lagi. Itu kalau kita tidak punya catatan. Jadi usahakan ya ibu-ibu mencatat apa yang kita Kembali rasa lah anak baru itu kantin. Ya Allah Saidah. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, biasanya ibu yang disiplin dengan daftar belanjanya itu akan membawa pulang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan ibu-ibu yang tidak punya daftar belanjaan biasanya membawa yang diinginkan. Jadi yang tadinya yang dibutuhkan itu tidak tercapai. Akhirnya pusing sendiri ya pada saat akhir bulan, keuangan sudah tidak ada. Jadi gali lubang tutup lubang. Benar nggak ibu-ibu? Benar. Ya, jadi sekarang kita akan latihan bagaimana mengelola keuangan dengan mengendalikan anggaran. Nah, di sini sudah saya sediakan ada 6 lintingan kertas. Nah, kita akan memilih kan di sini hanya ada 4 kelompok yang sudah kita bagikan tadi. Ada 4 kelompok ya ibu-ibu, bapak. Nah, karena di sini ada 6, jadi tidak apa-apa nanti kalau ada yang cerita yang tidak terbaca. Di sana judul latihan kita ini adalah apa yang harus saya lakukan. Ingat ya ibu-ibu, apa yang harus saya lakukan. Ini judul permainannya. Nah, sekarang kita akan mengundi. Mulai dari Bapak Holip, coba diambil dulu lintingan kertasnya. Bapak Holip. Nah, kemudian Ibu Ira, coba diambil Ibu Ira. Sekarang Ibu Ida, tolong diambilkan. Nah, Ibu Yanti, coba diambil. Oke, semua sudah mengambil. Sekarang coba dilihat
nomor urut berapa yang didapatkan. Ini kita sudah punya papan ceritanya. Sekarang Pak Hulid dapat nomor berapa? 6. Nomor 6. Ya, di sini ada nomor 6. Nah, ini nomor 6. Kemudian Ibu Ira dapat nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Ya. Ibu Ida dapat nomor A. nomor 4. Ibu Yanti dapat nomor berapa? 2. Nah, di sana di kertas itu sudah ada masing-masing dari pertanyaannya. Iya Kak, Bapak Hulid? Sudah ada pertanyaannya ya? Ya. Nah, sekarang diskusikan dengan anggota kelompoknya. Di sana sudah ada anggota kelompok ya, Pak Hulid. Jadi coba didiskusikan dulu apa jawaban dari pertanyaan yang ada di lembar masing-masing. Ya, didiskusikan dulu. Ya. Saya tunggu 5 menit untuk diskusinya. Ya, silahkan diskusi dulu. Dibaca ya. Dibaca kemudian didiskusikan. Kabar bahagia yang tinggal di desa sebelah dan Ibu Lili sebaiknya tidak membeli baju tersebut karena memakai baju Ya, diskusi. memakai baju Apa jawabannya ya, didiskusikan. di hari raya bukan Diingat-ingat ya. kebutuhan. Cocok beli kelambi kan tidak. Coba ya didiskusikan. Sudah didiskusikan, ibu-ibu, bapak-bapak? Sudah dapat jawabannya? Sudah. Oke, sudah. Coba sekarang mulai dari yang nomor 1 ya. Kita lihat yang nomor 1. Coba saya lihat. Tolong ya Ibu Ira dibaca apa pertanyaannya. Ibu Lili harus membayar listrik siang ini. Pagi harinya, Agus menangis minta tambahan uang jajan untuk membeli mobil-mobilan baru seperti yang dimiliki teman-temannya. Apa yang harus Ibu Lili lakukan? Nah, menurut kelompoknya berdasarkan diskusinya tadi itu apa yang harus Ibu Lili lakukan? Ibu Lili lebih baik membayar listrik karena merupakan kebutuhan yang paling utama dan merupakan kewajiban. Sedangkan mobil-mobilan hanyalah keinginan untuk menyenangkan anak-anak. Ya. Terima kasih atas jawabannya Ibu Ira. Ya, benar sekali yang dikatakan Ibu Ira tadi ya. Ibu Lili sebaiknya membujuk Agus untuk tidak membeli mobil-mobilan. Kenapa tadi? Kenapa dia lebih baik membeli membayar listrik daripada membeli mobil-mobilan? Karena kebutuhan. Karena membayar listrik adalah kebutuhan, Kebutuhan. sedangkan mobil-mobilan hanyalah keinginan. Keinginan. Nah, itu harus kita tahu ya, mana keinginan dan mana kebutuhan. Yang kedua, siapa yang mendapatkan nomor undian yang kedua? Saya. Ada? Oh, Ibu Yanti. Coba kita lihat Ibu Yanti, coba dibaca. Dibaca dulu Irang. Bu Yanti apa pertanyaannya? Pak Rusli meminta uang pada Bu Lili untuk membeli rokok, padahal hari itu Ibu Lili hanya punya uang pas-pasan untuk membeli keperluan memasak. Apa yang harus Ibu Lili lakukan? Ya, berdasarkan dari diskusi kelompoknya, kira-kira apa yang harus Pak Rusli dan Ibu Lili lakukan? Seharusnya Ibu Lili memberi peringatan memberi peringatan kepada Pak Rusli bahwa uangnya pas-pasan. Ya, oke, terima kasih atas jawaban dari hasil diskusinya Ibu Yanti. Nah, jadi sebaiknya Ibu Lili itu memberikan pengertian ya kepada Pak Rusli bahwa minggu ini pemasukan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sudah dianggarkan.
sehingga tidak ada uang untuk membeli rokok yang merupakan keinginan. Jadi rokok itu hanya keinginan. Sebaiknya dia ditunda dulu. Ya. Kemudian ya terima kasih atas jawabannya Ibu Yanti dan kelompoknya. Kemudian sekarang ada yang dapat nomor 3. Ada yang dapat undian nomor 3. Ya, karena tadinya kelompoknya ada 4, jadi pasti ada yang tidak bisa kita jawab bersama. Nanti kita akan coba bersama ya. Nomor 4 ada siapa? Nomor 4 Ibu Wahidah. Ibu Ida. Coba Ibu Ida dibaca dulu pertanyaannya apa? Sudah saya lihat. Minta tolong dibaca ya Ibu Ida pertanyaannya. Ibu Ira coba bacakan dulu apa pertanyaannya. Salah seorang tetangga Ibu Lili datang menawarkan baju dagangan. Kebetulan 3 bulan lagi Ibu Lili akan merayakan hari raya agamanya. Ibu Lili ingin sekali membelinya. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Ya, coba Ibu Ida tadi diskusi kelompoknya dapat jawaban apa dari Tidak. pertanyaan ini? Tidak boleh dibeli baju karena Karena apa? tidak dapat, karena kurang dipakai, Ya, karena kekurangan uang. kekurangan uang. Ya. Oke, terima kasih atas tanggapannya Ibu Ida dan kelompoknya. Nah, salah seorang tetangga Ibu Lili datang menawarkan baju dagangan. Kebetulan 3 bulan lagi Ibu Lili akan merayakan hari raya agamanya. Jadi sebaiknya Ibu Lili tidak membeli baju ya, benar sekali yang dikatakan Ibu Ida tadi. Sebaiknya dia tidak membeli baju tersebut karena memakai baju baru di hari raya bukanlah Kebutuhan. Ya. Membeli baju hanya menjadi kebutuhan jika memang diperlukan pada saatnya. Jadi kalau kita sudah benar-benar ada lebih baru kita kemudian membeli kita baju. memang butuh baru kita beli bajunya. Jangan sampai pada saat Kita membutuhkan yang lain kita beli baju. kita beli baju. Kemudian ada yang dapat nomor 5. Terima kasih ya atas kelompoknya Ibu Ida. Kita lanjut ke nomor 5. Ada yang dapat nomor 5? Tidak ada. Tidak ada. Bapak Holid dapat nomor berapa? Nomor 6. Nomor buntut. Oke. Bapak Holid minta tolong dibacakan apa pertanyaannya. Pak Rusli mendapatkan kabar bahwa adiknya yang tinggal di desa sebelah sedang sakit parah sehingga ia harus ke sana. Segera menjenguk. Segera menjenguk untuk pergi ke sana. Pak Rusli harus naik ojek. Sayangnya tidak ada kelebihan pemasukan dari anggaran yang telah dibuat minggu ini. Apakah yang harus dilakukan Pak Rusli dan Ibu Lili lakukan? Oke, terima kasih Pak Holid. Kemudian apa jawaban dari diskusi kelompoknya? Tadi Kira-kira? sebaiknya Pak Rusli datang ke desa untuk menjenguk adiknya karena itu merupakan kebutuhan mendadak dengan tidak meninggalkan kebutuhan pokoknya. Mungkin bisa diambil dari uang jajan atau pulsa telepon untuk menghemat biaya kebutuhan untuk kedepannya. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Holid dan kelompoknya. Nah, benar sekali yang dikatakan Pak Holid tadi ya. Sebaiknya Pak Rusli tetap menjenguk adiknya karena ini merupakan kebutuhan mendadak. Jadi sakit itu kan mendadak, kita tidak tahu kapan waktunya. Nah, dengan melihat kembali prioritas kebutuhan Pak Rusli bisa menggunakan uang dari kategori yang lain, misalnya seperti tadi yang dikatakan Pak Holid, dari uang jajan, uang pulsa, uang rokok, kemudian nanti bulan berikutnya dia bisa menabung lagi ya untuk berjaga-jaga. Nah, apa perlu kita diskusikan lagi ya untuk pertanyaan yang nomor 3 dan nomor berapa tadi yang tidak ada? Nomor 5. Kita bisa lanjutkan lain kali ya. Nah, jadi dari diskusi tadi kita bisa menyimpulkan bahwa mengendalikan pengeluaran harus dilakukan bersama seluruh anggota keluarga. Ya, jangan sampai kita mengambil keputusan sendiri. sendiri. Ya, jadi kita putuskan bersama-sama.